Shalom, selamat pagi saudara. Mari saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini serta memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari saudara, sebelum kita mulai, mari saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Oralabasya karabaya naralabasya karalabaya daralabasya karalaba. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bangun pada pagi hari ini Tuhan, kami sehat semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kami kasih karunia yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Mari Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang patut kami sembah, kami puji. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan-Mu, agar kami hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami berjalan lurus sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Tuhan, kami memulai memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara, kita memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
sekali lagi. Naikkan pujian ini, katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Mari angkat tanganmu, kita sembah Dia. Tiara lawa syadara lama se, yana lama syadara lama se. Haleluya,
Terima kasih ya Bapa, kami terus tetap mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang selalu baik, yang terus mempunyai satu rencana atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Yang terkadang kami tidak mengerti apa yang Kau rancangkan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Namun biarlah pagi hari ini Engkau terus mengurapi kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami Tuhan. Supaya kami masing-masing kami boleh mengerti dan menangkap akan isi hati-Mu. Atas setiap rancangan yang Kau taruh atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya kami menangkap isi hati-Mu. Dan kami berjalan seperti apa yang Kau kehendaki. Kami berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami mengikuti apa yang Kau mau. Berjalan dalam satu ketetapan yang sudah Kau taruh atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami mensyukuri atas segala apa yang Kau kerjakan, yang Kau perbuat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk pagi hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Beracaralah atas setiap kami, urapi kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Baik kami yang ada di tempat ini maupun semua saudara kami ya Tuhan. Mereka yang menyaksikan dalam acara ataupun mengikuti saat teduh pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami serahkan semuanya ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Oh puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali bersuka cita karena saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mengikuti ambil bagian dalam acara saat teduh pagi hari ini dalam kondisi baik-baik saja. Amin saudara. Mari kita akan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan dan kita belajar tentang tokoh-tokoh yang ada dalam firman Tuhan. Yang itu terus mengajari setiap kita. Membuat kita senantiasa memiliki hati dan iman yang kuat. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yaitu dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Kita akan belajar dari yang namanya tokoh Yefta. Dan topik pagi hari ini adalah iman Yefta. Bapak Ibu Saudara, karena iman Yefta melupakan masa lalu dan menang berperang melawan bangsa Amon. Nah kita tahu saudara, biar kita belajar dari yang namanya Yefta. Dia adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan pada waktu itu. Kalau dilihat secara jasmani dia tidak ada sisi baiknya di situ. Kalau secara rohani mungkin dia jauh dari namanya hal-hal yang rohani di situ. Karena apa saudara? Karena dia bukan berasal dari orang-orang yang baik. Dilahirkan dalam keluarga Kristen tidak. Tapi dia dilahirkan dari seorang yang sundal. Bapaknya adalah Gilead. Tapi dia juga mempunyai istri yang lain. Nah akhirnya Yefta dikucilkan, Yefta disingkirkan dari keluarga tersebut. Sehingga membuat kepahitan dalam dirinya. Mari saudara kita lihat sama-sama di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 11 dari ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan pelajari bersama-sama, kita akan melihat siapa Yefta sebenarnya di situ. Kita akan baca sama-sama, kita renungkan sama-sama, kita akan minta pewahyuan daripada Tuhan tuntunan apa yang terjadi di situ. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama 2, 3. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima
panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kita akan berbuat seperti katamu itu. Ayat 11, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu angkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Nah saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, mengapa Yefta diusir keluar oleh keluarganya? Karena Yefta adalah lahir dari perempuan sundal. Dan di tengah keluarga Yefta, bapaknya namanya Gilead, dia mempunyai istri yang lain dan kemudian dia mempunyai anak-anak. Pada masa kecilnya Yefta hidup bersama-sama dengan mereka. Tidak ada masalah, tidak ada apapun. Saya percaya Yefta mengalami satu masa-masa sukacita pada waktu dia kecil. Tapi ketika dia besar, dia diusir oleh keluarganya. Begitu sakit hatinya, begitu kepahitan. Kenapa saudara? Karena dia bersama-sama dengan keluarga mereka. Dia dikatakan, engkau tidak mendapatkan warisan bagian dalam kehidupan keluarga mereka. Nah ini saudara, dari hal kepahitan yang dialami Yefta, akhirnya Yefta pergi lari di tanah Tob. Kemudian mereka hidup di tengah-tengah orang-orang petualang-petualang. Disebut berandalan mungkin, kalau sekarang banyak anak-anak pang mungkin. Yefta pada waktu itu, kalau waktu itu sudah ada anak-anak pang, mereka tinggal di situ. Kehidupan mereka liar, merampok, kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi kenapa Tuhan tetapkan Yefta untuk menjadi panglima, menjadi hakim bagi orang-orang Israel? Nah ini saudara, dalam kondisi demikian tentunya ada satu alasan buat Yefta dia mengalami satu menolak, mungkin bisa juga. Kenapa dia? Karena kepahitan yang dihadapi oleh Yefta pada waktu itu. Tapi dari demikian saudara, kita akan bisa tahu bahwa Yefta adalah bergaul dengan Tuhan. Meskipun dia hidup di tengah-tengah para petualang, hidup di tengah-tengah perampok, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Apa yang dia lakukan itu memang salah di hadapan manusia. Tapi kenapa Tuhan punya rencana atas Yefta? Nah ini saudara, karena kita bisa belajar dengan kehidupan Yefta pada saat ini. Nah, dari penolakan yang Yefta lakukan, itu yang sangat menyakitkan hatinya. Kepahitan, kegagalan, itu akan menyakitkan hati kita. Tetapi saudara, kalau kita tahu di hadapan Tuhan ada satu rancangan yang besar. Yefta tahu akan rancangan Tuhan di situ. Maka Yefta akan berusaha, yang dia lakukan adalah dia berdamai dengan masa lalunya. Dia tidak membuat kepahitan dalam dirinya. Karena apa? Kepahitan itu akan menghambat kuasa Tuhan itu bekerja atas setiap kita. Apalagi kalau kepahitan itu sampai berakar dalam diri kita. Mungkin memerlukan pertolongan orang lain untuk bisa keluar dari hal demikian. Dari hal kepahitan itu. Tapi kepahitan saudara, kalau saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kepahitan itu adalah keputusan. Kita mau milih pahit atau tidak. Kita memilih satu hal yang salah atau tidak. Nah yang dilakukan oleh Yefta, ketika orang-orang Gilead itu sampai kepada Yefta, menemui Yefta, Yefta katakan dia berdamai. Dia tidak mengajak kawan-kawannya mungkin berbalik menyerang karena dendam, ataupun memarahin orang-orang Israel pada waktu itu. Dia tidak lakukan itu. Dalam kondisi terjepit orang Israel, karena dia
diserang oleh Bani Amon selama 18 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang lama. Dan dari situlah tidak ada yang berani untuk melawan orang-orang Bani Amon pada waktu itu. Akhirnya dia, seorang pemimpin Gilead pada waktu berkata, barang siapa yang berani menghadapi Bani Amon, dia akan kita angkat menjadi hakim, menjadi panglima bagi kita. Akhirnya mereka mencari Yeftah, mencari pertolongan atas Yeftah. Nah, kondisi demikian saudara, kehidupan Yeftah di dalam satu tanah Tob, mereka bertemu, berkumpul dengan pergaulan mereka dengan berandalan-berandalan itu justru akan membentuk Yeftah menjadi seorang yang berani. Nah ini saudara, biarlah kita dari hal demikian kita akan belajar bahwa terkadang sekitar kita, lingkungan kita, kehidupan kita, masa lalu kita yang membuat kita mungkin itu gak rohani. Itu rasanya gak cocok dengan orang percaya, dengan orang Kristen. Rasa-rasanya itu duniawi banget, perampok. Tapi terkadang Tuhan tuh membuat kita lain. Karena Tuhan melihat hati kita. Buktinya Yeftah terus mereka bernegosiasi dengan orang-orang Gilead pada waktu itu. Dia mengingatkan, bukankah engkau yang mengusir aku? Itu rasa pahit yang begitu mendalam. Tapi Yeftah bangkit, dia tahu, dia memilih cara yang benar. Akhirnya dia berdamai. Dia mau mengikuti apa yang dimintakan oleh orang-orang Gilead pada waktu itu. Dia bersedia untuk memimpin bangsa Gilead untuk memerangi Bani Amon. Selama 18 tahun dia menjajah Bani Amon. Dengan keberanian dia Yeftah akhirnya berdamai. Dia tahu akan kehendak Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Yeftah. Yeftah berdamai dan mengampuni akan masa lalunya, akan keluarganya. Nah ini saudara, jadi kalau saat ini kita mengalami, Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang pahit, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, kita harus bisa memandang akan kehendak Tuhan atas diri kita. Kita bisa memilih, kita mau kepahitan, kita akan jatuh, terperosok dan kita keluar dari jalur kehendak Tuhan. Tapi Yeftah berusaha, dia mengerti akan kehendak Tuhan. Kalau dia balik sama Tuhan, dia mengampuni, dia akan dipakai oleh Tuhan. Akhirnya perjanjian itu dinyatakan dan kesepakatan Yeftah yang kedua membawa perkaranya itu di hadapan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah saudara, dampak yang Yeftah lakukan, akhirnya Yeftah berperang melawan Bani Amon. Bahkan dia sampai pada akhirnya dia bernazar. Tuhan berikan kemenangan. Nanti pada saat aku pulang perang, siapa yang pertama kali menjemput Yeftah, dia akan dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dia bernazar. Akhirnya pada saat dia menang perang, yang menjemput dirinya adalah anak perempuannya. Dia menari-nari dengan rebana. Akhirnya membuat Yeftah sedih. Karena apa? Itu anak tunggal perempuan satu-satunya. Dia persembahkan di hadapan Tuhan. Saya katakan di sini itu harga yang mahal yang harus Yeftah berikan di hadapan Tuhan. Akhirnya Yeftah menjadi satu hakim di bangsa Israel pada waktu itu. Nah saudara, biarlah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang Yeftah lakukan. Yang pertama, Yeftah berdamai dengan masa lalunya. Dia tidak mengingat-ingat masa lalunya. Bapak Ibu Saudara, apabila di antara saudara ada yang keadaannya sama seperti Yeftah, mari kita belajar sama-sama untuk mengampuni. Jangan simpan kepahitan itu menjadi satu penghambat untuk Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Mari kita arahkan pandangan hati kita kepada Tuhan dan kita melihat akan karya Tuhan, membawa segala perkaranya di hadapan Tuhan. Dampaknya adalah Yeftah menang di dalam peperangan dan Yeftah menjadi hakim di tengah bangsa Israel pada waktu itu. Nah saudara, saya ingin menutup dalam renungan pagi hari ini dengan kesaksian yang memang terjadi. Ini persis seperti apa yang mertua saya lakukan pada waktu dia alami. Dia memang seperti kondisinya Yeftah. Dia lahir dari bukan perempuan yang sundal, bukan. Tapi dia lahir dari perempuan lain. Dari bapaknya satu. Di tengah-tengah keluarganya dia tertolak. Sampai istilahnya di situ katakan, Yeftah nggak mendapatkan warisan, persis sama seperti yang dialami oleh mertua saya. Dia bukan kepahitan, tapi dia lari dari keluarganya. Keluarga mereka tengah-tengah lahir di keluarga seberang, keluarga Kedar, tapi akhirnya dia lari. Tapi dia larinya kepada Tuhan. Hanya di satu-satunya orang yang percaya di tengah keluarga dia. Kenapa? Dia serahkan di hadapan Tuhan.
Nah kalau kepahitan ini terus disimpan, akhirnya pada akhir hidupnya, untuk mertua saya itu tetap melayani Tuhan. Dia jadi pendoa juga pada waktu itu, makanya saya juga tidak nyangka jadi mantunya seorang pendoa. Nah itu jadi yang saya alami. Dia lari percaya sama Tuhan, satu-satunya keluarga yang percaya sama Tuhan. Tapi kepahitan itu saudara akan membekas dalam dirinya. Akhir masa hidupnya dia dipanggil Tuhan dalam kondisi sakit liver. Nah ini saudara, kalau kepahitan yang membuat akar pahit dalam diri seseorang, kalau dibiarkan begitu saja, meskipun Tuhan terkadang pakai, tapi kalau masih simpen, kepahitan itu akan menimbulkan satu penyakit. Baik Bapak Ibu Saudara, dan biarlah dari renungan pagi hari ini kita dapat mengambil satu pelajaran di situ. Jangan biarkan masa lalu kita menghalangi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Berdamailah dengan masa lalu dan terus melangkah di dalam Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan memberikan berkat dan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami boleh belajar dari kehidupan Yefta ya Tuhan. Mereka mengambil satu keputusan untuk berdamai dengan masa lalunya, dengan rasa kepahitannya Tuhan Yesus. Sehingga Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus, meskipun di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentukan, kehidupan yang jahat Tuhan Yesus. Namun Engkau memanggil dia karena Engkau tahu akan kondisi hati umat-Mu yang bersungguh hati di hadapan-Mu. Dia mengampuni, menyingkirkan segala dosa masa lalunya, dia berdamai. Dia menangkap akan isi hati-Mu, dia mengarahkan pandangannya kepadamu ya Tuhan Yesus. Sehingga hanya rancangan-Mu yang terjadi atasnya Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara kami Tuhan, mereka yang mengikuti saat teduh pagi hari ini mengalami hal demikian, kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, cabut setiap kepahitan itu Tuhan, akar-akar pahit yang ada di antara umat-Mu Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Pulihkan umat-Mu Tuhan, karena kami percaya ada rancangan yang baik yang Kau taruh atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan, berikan hati untuk mengampuni saudara mereka. Berikan hati untuk mengampuni rekan-rekan sekerja mereka. Dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Mungkin ada di antara umat-Mu yang mengalami hal demikian. Pada saat ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu menghampiri mereka. Hati yang penuh dengan kasih, roh pengampunan yang tulus daripada-Mu turun atas setiap mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini kami juga berdoa atas semua umat-Mu ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, jamah mereka Tuhan. Mereka mungkin tidak ada pengharapan lagi. Sudah sekian banyak dokter yang mereka jumpai. Sudah sekian lama rumah sakit yang mereka kunjungi, namun tidak ada kesembuhan atas mereka. Pada saat ini Tuhan, kami percaya ketika mereka menghampiri Engkau Tuhan, ada kesembuhan terjadi atas umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin dalam masa-masa pandemi ini ada di antara hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, mereka yang mengalami PHK. Mereka sibuk, bingung untuk mencari pekerjaan, melamar ke sana kemari, mungkin belum ada panggilan. Pada pagi hari Tuhan, ajari mereka terus mengucap syukur dalam segala hal. Melihat akan karya-Mu atas rancangan-Mu atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tidak lupa, kami juga berdoa atas bangsa dan negara kami. Di mana Engkau menempatkan kami Tuhan menjadi umat-Mu di tengah-tengah negeri ini Tuhan. Bangsa yang terus ada dalam rancangan-Mu. Kau menaruh nubuatan-nubuatan-Mu Tuhan melalui para pemimpin kami, melalui nabi-nabi-Mu atas Indonesia. Dan saat ini Kau sedang membuktikan Tuhan, jawaban-jawaban doa itu sedang Kau lakukan. Kau sedang memulihkan Indonesia. Kami mengucap syukur atas Presiden kami Tuhan Jokowi, dan juga wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan, juga seluruh menteri kabinet kerja yang membantu di dalam pelaksanaan pemerintah ini ya Tuhan Yesus, aktivitas pemerintah ini. Terus Tuhan berikan mereka roh yang takut akan Engkau, karena Kau sudah membuktikan jawaban-jawaban doa itu Tuhan. Kami mengucap syukur atas hikmat, kuasa yang Kau taruh atas Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran yang ada di bawahnya, yang terus membantu dalam melaksanakan program-program yang ada Tuhan. Juga untuk mengatasi COVID-19 dan juga beserta varian-variannya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Pada saat ini kami melihat hasil yang luar biasa, campur tangan-Mu yang luar biasa.
Engkau sudah menurunkan dari jumlah angka kematian, dari jumlah angka yang sakit Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, ke depan ini Tuhan akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa dalam mengatasi pandemi ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami juga mengucap syukur atas presiden kami. Kalau Engkau telah memilih hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin bagi negara-negara G20 Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, itu kasih anugerah yang Kau nyatakan atas bangsa kami. Karena kami tahu rancangan-Mu atas Indonesia, bahwa Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Indonesia akan membawa kembali Injil-Mu Tuhan dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan akan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapak. Lakukanlah apa yang Kau pandang baik atas negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami hanya bisa kembalikan segala hormat, puji, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sorak